Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Cahyani akan mempresentasikan materi mengenai bekam atau hijamah. Yang pertama yaitu sejarah bekam. Terapi hijamah atau bekam sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Rasulullah SAW. Bahkan terapi ini sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi dan menjadi terapi pengobatan yang paling tua dalam sejarah. Sebelumnya, bekam disinyalir telah digunakan oleh kaum Nabi Lut pada tahun 1800 sebelum Masehi. Dulu, bekam dilakukan dengan cara sembarangan, dengan cara melempari batu sehingga mengalirkan darah darinya. Kemudian ada juga sejarah di beberapa tempat. Yang pertama, sejarah bekam di Mesir. Orang Mesir kuno adalah orang yang pertama kali menggunakan bekam secara sistematis. Bekam sudah ada dan sudah digunakan sejak zaman Fir'aun. Pakar kedokteran Abu Qorot menyebutkan bahwa bekam itu ada dua, yaitu bekam basah dengan mengeluarkan darah dan juga bekam kering. Orang-orang Mesir mempraktikkan terapi pengobatan ini dengan metode detoksifikasi secara meluas dan kemudian menyebarluaskannya ke negara-negara tetangga hingga ke Cina. Kemudian yang kedua yaitu sejarah bekam di Arab kuno. Penggunaan bekam telah tersebar di antara masyarakat Arab dan juga kaum muslimin. Disebutkan bangsa Asy'uriyun termasuk bangsa Arab yang paling banyak menggunakan bekam. Ketika muncul, terapi bekam tidak hanya menjadi sebatas terapi, melainkan telah menjadi sunnah yang telah didukung dan sebagian aspeknya telah diundang-undangkan oleh Rasulullah SAW dan mengetahui batasan-batasan serta syarat-syarat dan juga waktunya. Orang yang pertama menjelaskan bekam adalah Dr. Abu Al-Faraj bin Muwaffaq Ad-Din bin Ishaq dalam bukunya Al-Umdah fi Al-Ajrihah, merupakan salah satu karya dalam ilmu bekam. Kemudian yang ketiga, sejarah bekam setelah kemunculan Islam. Ketika Rasulullah hadir dan membawa syariat Islam, bekam sudah menjadi tradisi pengobatan bangsa Arab saat itu. Sebagai pengobatan peninggalan nenek moyang, para sahabat nih sangat khawatir bahwa ditakutkan bekam ini salah satu pengobatan yang dilarang. Tetapi Rasulullah menjelaskan bahwa bekam ini tidak dilarang. Justru beliau menyampaikan bahwa di antara pengobatan-pengobatan yang dianjurkan adalah berbekam. Di masa perkembangan Islam sekitar tahun 300 Hijriah di Baghdad, bekam ini merupakan pengobatan yang paling maju saat itu. Kemudian landasan hukum bekam, yang pertama di sini di bawah ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor RI nomor 1109 Menkes per 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang isinya adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi promotif, kemudian preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan efektivitas yang tinggi dan berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Undang-Undang tahun 38 nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat sangat berwenang diantaranya melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan juga alternatif. Kemudian di sini ada juga hadis dari riwayat Sahih Sunan Abi Dawud yang artinya pada malam aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat. Mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu untuk melakukan hijamah atau bekam. Ada juga riwayat Ahmad dan Tobrani yang artinya sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah hijamah atau berbekam. Ada juga Malik telah meriwayatkan dalam Al-Mutawab, ingkana dawa'u yabluhu adana ada'a fa inna al-hijamah tabluhu. Jika ada obat yang bisa mencapai titik penyakit, maka berbekam pun bisa mencapainya. Kemudian di sini ada juga bekam sebagai terapi kesehatan alamiah dan sunnah. Dalam dunia medis, terdapat perbedaan pendapat tentang terapi bekam berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait
terapi bekam tersebut. Nah, terutama penelitian yang telah dilakukan, dia tuh mengatakan bahwa terapi bekam tidak memiliki keterkaitan dengan darah kotor yang menurut masyarakat non-medis dikeluarkan ketika proses terapi bekam ini berlangsung. Hal ini dikarenakan fungsi detoksifikasi atau pengeluaran racun sebenarnya sudah dilakukan oleh organ tubuh kita, yaitu ginjal dan juga hati. Sehingga kalaupun ada darah kotor yang keluar saat proses pembekaman, itu hanya sebagian kecil dari seluruh darah kotor yang ada dalam tubuh kita. Nah, meskipun demikian, banyak juga yang mengatakan bahwa terapi bekam memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ilmu kedokteran. Nah, kemudian ada juga para ahli bekam dari dunia barat yang sudah lebih dulu melakukan penelitian. Di antaranya, yang pertama yaitu ada Dr. Michael Redgers dari California, USA, dengan bukunya Potent Points: A Guide to Self-Care for Common Ailments. Titik-titik berkhasiat sebagai panduan perawatan diri dan pengobatan penyakit umum. Yang kedua ada Kohler di tahun 1990 mengadakan penelitian. Jadi Kohler ini mengadakan penelitian tentang bekam. Kemudian membuat buku dengan judul The Connective Tissue as the Physical Medium for Conduction for Healing Energy Cupping Therapeutic Method. Jaringan ikat sebagai media fisik untuk menghantarkan energi pengobatan dengan bekam. Nah, yang terakhir ada Thomas B. Anderson tahun 1985 melakukan tulisan tentang bekam dan memberi judul 100 Diseases Treated by Cupping Method. 100 penyakit dapat diobati dengan bekam. Bekam sangat berkhasiat ya untuk berbagai macam penyakit. Bekam ini merupakan preventive medicine atau disebut juga dengan metode pengobatan pencegahan. Jadi bisa digunakan untuk metode pencegahan penyakit tentunya ya. Kemudian juga merupakan pengobatan simptomatis atau pengobatan gejala. Jadi bisa mengobati gejala-gejala yang timbul. Kemudian di sini ada patofisiologi bekam. Jadi dalam berbekam itu sudah ditemukan poin istimewanya yang merupakan motor points atau points inti pada pelekatan neuromuskular yang mengandung banyak mitokondria kayak pembuluh darah, mengandung mioglobin tinggi, sebagian besar selnya menggunakan metabolisme oksidatif dan lebih banyak mengandung sel emas, kelenjar limfe, kemudian kapiler, venula, disebanding dengan daerah yang bukan poin istimewa. Telah dibuktikan apabila dilakukan pembekaman pada satu poin, maka kulit, jaringan bawah kulit atau subkutan atau subkutis, faskia dan ototnya akan terjadi kerusakan dari sel emas ini. Akibat kerusakan ini, jadi itu akan dilepaskan resting substance atau SRS serta zat-zat lain yang belum diketahui. Nah, zat-zat inilah yang menyebabkan terjadinya dilatasi kapiler dan arteriol serta flood reaction pada daerah yang telah dibekam. Dilatasi kapiler juga dapat terjadi di tempat yang jauh dari tempat pembekaman. Ini menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi pembuluh darah. Akibatnya timbul efek relaksasi atau pelemasan. Ya, jadi kalau berbekam itu dari semua proses tadi akan terjadi pelemasan pada otot-otot kita yang kaku serta akibat tekanan darah menjadi stabil. Nah, tadinya tuh yang tekanan darahnya mungkin dirasa kurang stabil, mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dengan adanya berbekam, ini akan terjadi vasodilatasi yang bisa menurunkan atau membuat tekanan darah kita menjadi stabil. Nah, yang paling terpenting adalah dilepaskannya kortikotropin releasing factor atau CRF serta releasing factor lainnya oleh adenohypofis. CRF selanjutnya akan menyebabkan terbentuknya kortikosteroid yang mempunyai efek menyembuhkan peradangan. Nah, jadi efek dari berbekam ini dari dilepaskannya CRF tadi. Nah, CRF ini tuh membentuk kortikosteroid yang menyembuhkan
permeabilitas sel. Kemudian sedangkan golongan histamin yang ditimbulkan mempunyai manfaat dalam proses reparasi atau perbaikan sel dari jaringan yang rusak. Jadi sel-sel kita itu akan mengalami kerusakan. Nah, golongan histamin ini akan membuat proses reparasi atau perbaikan. Kemudian selanjutnya dari perbaikan itu memacu pembentukan retikuloendotelial cell yang akan meninggikan daya resistensi atau daya tahan dan juga imunitas. Jadi teman-teman berbekam itu bisa ya tadi ya, ada proses-prosesnya sudah saya jelaskan, ada memperbaiki sel yang rusak, kemudian menstabilkan tekanan darah, kemudian ada juga melemah, kemudian ada daya resistensi atau daya tahan dan juga memperbaiki imunitas untuk kekebalan. Hal-hal tersebut merupakan khasiat bekam atau yang sudah saya jelaskan adalah patofisiologi, bagaimana bekam itu bisa menyembuhkan atau ibaratnya bermanfaat bagi tubuh kita gitu. Bekam ini juga merupakan preventive medicine atau metode pengobatan pencegah dan juga pengobatan simptomatis. Nah, jenis-jenis bekam yang pertama ada bekam kering. Bekam kering adalah bekam yang dilakukan tanpa goresan ataupun sayatan pada tubuh. Bekam ini dapat disebut juga dengan bekam angin, yaitu bekam yang dilakukan dengan cara menghisap permukaan kulit kita, kemudian memijatnya. Bekam kering ini baik bagi orang yang tidak tahan terhadap suntikan jarum. Kan ada tuh orang yang nggak tahan atau takut sama suntikan jarum, ini bisa jadi alternatif berbekam ya, yaitu bekam kering. Nah, dikutip dari perkataan Dr. Muhammad An-Nasimi bahwa jika alat bekam yang dipergunakan untuk menyedot darah tanpa penyayatan, maka menurut masyarakat Arab hal itu disebut dengan bekam tanpa sayatan. Sedangkan menurut kedokteran modern hal itu disebut sebagai bekam kering. Kemudian jenis bekam yang kedua, ini tunggu dulu ya. Kemudian ada bekam luncur. Bekam jenis ini biasa dilakukan terhadap orang yang tulang rawannya terkilir. Jadi orang yang terkilir biasanya menggunakan bekam luncur. Kemudian biasanya terjadi di daerah punggung. Bekam ini cukup dilakukan dengan cara meletakkan satu buah gelas bekam, selanjutnya udara yang ada dalam gelas. Selain itu, pada bagian punggung diolesi dengan minyak zaitun agar gelas bekam dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dikarenakan bahwa minyak zaitun itu dapat menjadikan punggung licin gitu. Kemudian bekam sinergi adalah sebuah metode penanganan penyakit yang melibatkan penarikan. Jadi atau bekam sinergi ini disebut juga dengan bekam tarik gitu ya, yang menggunakan ke permukaan kulit dengan menggunakan ruang hampa udara atau vakum yang tercipta di dalam gelas atau cup dengan mempertimbangkan kekuatan 7 materi dasar dan 6 patogen harus dikeluarkan dalam tubuh. Mekanisme teknik pembekamannya pada dasarnya sama dengan pembekaman yang sudah ada. Bekam sinergi memakai teknik bekam basah dan surgical blade untuk menyayat. Jadi ini ada sayatannya gitu ya guys. Kemudian tujuan bekam ada yang pertama melancarkan peredaran darah, yang kedua mengatasi masalah kelelahan, ketiga mengatasi sebagai terapi detoksifikasi demam, menghilangkan rasa nyeri ya guys. Kemudian dapat membantu meringankan atau bahkan menyembuhkan penyakit dan juga memperkuat sistem imun atau daya tahan tubuh kita. Kemudian ini ada SOP bekamnya. Yang pertama jelas persiapan alat. Ini cup bekam atau cup orang bilang sesuai dengan jumlah dan ukuran yang dibutuhkan, sesuai jenis bekamnya juga. Yang kemudian jarum bekam ini kalau bekam basah atau yang memerlukan sayatan. Kemudian pompa vakum, kemudian sarung tangan, jangan lupa masker selalu, kemudian tisu, kapas steril atau kapas bersih, selang jika diperlukan, dan juga tempat sampah khusus atau bengkok. Kemudian ini ada prosedurnya. Yang pertama tahap pra interaksi, jelas harus cuci tangan dulu, pastikan cuci tangan, kemudian menyiapkan alat. Tahap orientasi, yang pertama memberikan salam, menjelaskan bekam. Jika pertama kali, maka titik-titik bekam ini harus dibatasi ya.
baca basmalah, kedua melakukan relaksasi dengan pijatan kecil agar klien ini rileks. Karena syarat berbekam salah satunya yaitu pasien atau klien itu harus rileks, tenang, jangan gugup dan juga tegang. Karena itu bisa mempengaruhi proses pembekaman. Kemudian membersihkan area atau titik yang akan dibekam. Kemudian pasang kap bekam pada titik yang sudah ditentukan. Kemudian vakum dengan kekuatan yang disesuaikan pada kekuatan pasien. Jadi jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan. Jadi disesuaikan dengan kekuatan pasien. Kemudian vakum selama 3-5 menit. Buka kop dan bersihkan darahnya, buang ke tempat khusus atau yang sudah disiapkan. Kemudian ulangi pengakopan tanpa penyayatan sampai keluar cairan bening atau plasma. Bekas sayatan dibersihkan dengan antiseptik, kemudian diberikan minyak zaitun atau habatus sauda. Membersihkan kalau udah dikasih minyak zaitun, kemudian dibersihkan minyak zaitun itu dari daerah pembekaman. Kemudian beri madu hangat atau jahe hangat atau juga jus kurma. Kemudian tahap terminasi, evaluasi hasil tindakan, kemudian merapikan dan mensterilkan alat, dibereskan yang sampah ada darahnya itu disendirikan, pokoknya di tempat-tempatkan khusus, kemudian cuci tangan dan juga berpamitan. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan bekam dari saya. Semoga bisa dimengerti dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.